Episode ke-41. Mata Riana membelalak. Cahaya redup gudang itu memproyeksikan bayangan panjang kepala-kepala desa di lantai, membuatnya tampak lebih gelap dan lebih mengancam. Sekarang kau tahu semuanya, Dokter Riana, kata kepala desa dengan suara rendah yang terasa seperti ancaman terselubung. Dan jika kau ingin tetap hidup, kau harus bekerja sama. Riana menelan ludah. Tali di pergelangan tangannya mulai menusuk kulitnya karena digosok terlalu lama dalam upaya untuk melonggarkannya. Tuan, saya tidak akan memberikan dosis itu. Itu bisa membunuh orang. Saya tidak akan. Kepala desa mengangkat tangannya dan menghentikannya. Tidak ada waktu untuk berdebat. Dia menoleh ke Lastri. Lalu nadanya menjadi lebih mendesak. Kita harus segera membawanya keluar dari sini. Lastri segera menggelengkan kepalanya dengan keras dan penuh panik. Aku tidak bisa. Semua obat yang kubuat ada di sini. Jika dokter ini mau bicara, kita masih bisa memperbaiki keadaan. Aku hanya perlu dia menjelaskan dosisnya. Kata-kata itu membuat Riana terdiam. Alisnya terangkat perlahan. Ada sesuatu yang aneh. Jika mereka benar-benar bekerja sama untuk menculiknya, tujuan mereka seharusnya sama. Tetapi sejak awal, Lastri tampak panik dan ragu-ragu, dan satu-satunya tujuannya adalah obat itu. Sementara itu, kepala desa terdengar seperti seseorang yang memiliki rencana berbeda sejak awal. Persetan! Dengan obat-obatan itu, bentak kepala desa dengan wajah memerah. Orang-orang di sini tidak akan percaya penjelasanmu atau botol-botol ramuan itu. Mereka percaya pada bukti, dan bukti yang mereka lihat adalah kematian yang disebabkan oleh obat herbal yang kau campur dengan bahan kimia. Ia menunjuk jari telunjuknya tepat di depan wajah Lastri. Kau telah membuat banyak korban. Beberapa orang menjadi sakit parah. Sekarang mereka menuju pos kesehatan. Lastri menepis tangan itu. Suaranya bergetar, meskipun ia mencoba tampak kuat. Jangan menuduhku sembarangan. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku hanya... Ia terdiam saat pandangannya beralih ke Riana. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan rasa takut membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kepala desa mendengus sinis. Kau hanya ingin terlihat berjasa. Itulah sebabnya kau dengan gegabah bereksperimen tanpa izin. Kau panik karena tidak bisa mengendalikan hasilnya. Dan sekarang kau takut ketahuan. Kesombongan yang biasanya melekat di wajah Lastri mulai memudar dan berubah menjadi rasa takut yang coba disembunyikannya. Untuk pertama kalinya, Riana menyadari bahwa Lastri tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Dia juga terjebak. Kepala desa melangkah lebih dekat. Suaranya merendah, tetapi terdengar lebih berbahaya. Kau bilang kau butuh uang untuk hidup setelah suamimu pergi. Aku sudah menemukan caranya. Lastri menegang. Apa maksudmu? Kepala desa menatapnya tajam. Ada seorang wanita yang ingin dokter ini tetap hidup. Apapun yang kita minta, dia akan membayarnya. Aku baru saja mendapat kabar. Dan sekarang, aku juga melihat banyak penjaga berkeliaran di luar. Sepertinya anak buah Dito sedang mengawasi tempat ini. Riana menahan napas. Hanya mendengar nama itu saja sudah cukup membuat lututnya lemas. Kepala desa melanjutkan dengan cepat, seolah waktunya hampir habis. Sebelum terlambat dan Alif datang, kita harus membawa dokter ini keluar dari sini. Lupakan obatmu, Lastri. Ini satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup. Lastri tampak terkejut. Bukan karena tawaran uang itu, tetapi karena dia baru menyadari bahwa ada orang lain yang menginginkan Riana tetap hidup. Jelas mereka tidak sepenuhnya bekerja sama sejak awal. Kepala desa memiliki tujuannya sendiri, dan Lastri memiliki kesalahannya sendiri. Riana merasakan udara di dadanya terlepas begitu saja. Kata-kata seorang wanita langsung memunculkan satu nama yang paling dia curigai. Rahayu, mantan ibu mertuanya. Riana berusaha menstabilkan napasnya sambil menahan gemetarannya. Pak Kepala Desa, jika Anda melakukan ini, Anda melanggar hukum. Percaya atau tidak, Anda akan menyesalinya ketika Anda tidak mendapatkan apapun. Diam! Teriak kepala desa dengan nada tajam.
Riana terkejut. Riana terkejut. Lastri menatap kepala desa dengan rasa takut yang nyata. Takut akan apa yang akan dilakukannya. Dan bukan hanya kepada Riana. Sebelum mereka berdua sempat bergerak, suara langkah sepatu bergema dari koridor luar. Langkah-langkah itu rapi, mantap, dan terlalu tenang. Untuk ukuran para penjaga desa, tidak ada tanda-tanda tergesa-gesa. Tidak diragukan lagi. Pintu yang tadi bergetar karena dorongan dari luar tiba-tiba berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan. Lastri menelan ludah. Kepala desa menegang, sementara Riana membeku. Tidak mampu mencerna kejadian ini dengan cepat. Terdengar bunyi klik saat kenop pintu diputar perlahan. Pintu itu tidak didobrak atau didobrak, tetapi dibuka dengan sangat percaya diri. Seolah-olah orang di luar merasa berhak sepenuhnya untuk masuk kapan saja. Pintu terbuka sedikit. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Rahayu, gaun panjangnya sedikit berdebu karena perjalanan, tetapi wibawanya tetap sama seperti yang diingat Riana. Ada aura dingin, kekuatan, dan sesuatu yang selalu membawa malapetaka setiap kali dia muncul. Meskipun tubuhnya sudah tidak kuat lagi, Riana menatap tajam sambil bergumam. Apa yang harus kulakukan? Mengapa jadi seperti ini? Alif, di mana kau? Rahayu melangkah masuk dengan tenang. Seolah-olah gudang itu memang miliknya sejak awal. Suara langkah sepatunya bergema di tanah merah berdebu, memecah ketegangan yang menggantung di udara. Tatapannya menyapu ruangan, dimulai dari kepala desa, lalu beralih ke Lastri, sebelum akhirnya berhenti pada wajah Riana. Tatapan itu tajam, dingin, dan menusuk, tetapi Riana tidak bergeming. Ia balas menatap. Meskipun tubuhnya terikat, sepertinya kau telah membuat keadaan lebih kacau dari yang kubayangkan, kata Rahayu dengan suara lembut yang membuat udara semakin dingin. Kepala desa segera menundukkan kepalanya. Keberaniannya lenyap seketika. Bu, Rahayu, aku baru saja akan membawa dokter ini ke tempat yang aman. Pengawalmu sudah. Rahayu sedikit mengangkat tangannya, membungkamnya seketika. Bahkan Lastri mundur dengan wajah pucat. Diam. Aku tidak meminta penjelasan, katanya tanpa mengalihkan pandangannya, yang tetap tertuju pada Riana. Riana tidak menunduk atau menunjukkan rasa takut. Ia hanya menarik napas perlahan, menahan berbagai emosi yang muncul. Bukan rasa takut, tetapi rasa jijik dan jengkel terhadap masa lalu yang kembali muncul. Rahayu mendekat, langkahnya lambat dan terukur, seolah menikmati setiap detik. Ketika akhirnya ia berdiri tepat di depan Riana, ia sedikit memiringkan kepalanya. Tatapannya tajam, tetapi Riana balas menatap tanpa berkedip. Kau terkejut dengan semua ini, Riana, katanya lembut. Di kota dulu, aku mundur bukan karena menyerah, tetapi karena aku menunggu kau lengah. Riana malah mengangkat dagunya. Kalau begitu, kau bisa lihat sendiri sekarang. Aku tidak lengah. Rahayu tersenyum tipis, senyum retak yang mengisyaratkan kebencian dan keputusasaan terhadap mantan menantunya. Jika ia tidak mendukung kedekatan Septian dengan Liliana saat itu, mungkin Riana masih berada di sisinya, dan Septian tidak akan kehilangan nyawanya. Namun, penyesalan selalu datang di akhir. Dan sekarang, sudah terlambat. Baiklah kalau begitu. Mari kita selesaikan apa yang telah ditunda. Suaranya lembut, tetapi penuh racun. Anakku telah meninggal. Dan, sebagai ibu yang baik, sebelum aku mengikutinya, aku harus membawamu juga. Lastri menutup mulutnya karena terkejut. Sementara kepala desa memalingkan muka seolah menyesal telah terlibat, tetapi terlalu takut untuk mundur. Sementara itu, Riana tidak memohon atau menangis seperti sebelumnya. Dia hanya menghela napas pendek, lalu berkata, "Jika kau melakukan ini, satu-satunya yang akan kau bawa hanyalah penyesalan." Rahayu tidak menjawab. Dia menyentuh pipi Riana, sebuah gerakan lembut, tetapi mengandung tekanan psikologis. "Apakah kau ingat? Saat itu, suaranya berubah manis. Kau sangat baik merawatku.
Selalu menunduk, selalu patuh, seperti yang kau katakan. Itu dulu, jawab Riana datar. Tetapi Rahayu tersenyum getir. Sebagai tanggapan, seolah menahan isak tangis. Namun setelah itu, kau bangkit, kau tumbuh, dan memilih jalanmu sendiri. Tian berjuang untuk mengejar ketinggalan, hingga nyawanya diambil. Riana menahan diri untuk tidak mengatakan kepada Rahayu bahwa Septian masih hidup. Malah ia berkata, Tian tidak mati karena aku. Dia mati karena pilihan buruknya sendiri. Ia menatap Rahayu lebih tajam. Dan aku bisa seperti ini karena kau dan dia mengajariku bagaimana rasanya diinjak-injak. Jadi terima kasih. Rahayu menegang. Tidak menyangka Riana akan menjawab dengan begitu tenang. Itu karena aku bodoh sebelumnya, lanjut Riana. Tapi sekarang aku tidak akan tunduk lagi. Dan jika kau ingin tahu, Tian, cukup. Rahayu memotongnya dengan lembut, berusaha mempertahankan kendali. Ia mengangkat dagu Riana dengan ujung jarinya. Kau telah menumbuhkan sayap, dan sayap itu telah menyebar begitu lebar, sehingga membuat putraku jatuh. Riana tersenyum sinis. Atau mungkin putramu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Rahayu berkedip. Sedikit emosi muncul sesaat sebelum ia menutupinya. Riana terkekeh, meskipun tubuhnya terikat di kursi reot itu. Dulu, ketika aku masih menjadi menantu perempuan yang patuh, bahkan lebih rendah kedudukannya daripada seorang pelayan, kau menganggapku tidak layak, dan sekarang kau ingin aku bergabung denganmu di alam baka, agar aku bisa menjadi menantu perempuan yang baik lagi? Serius? Bu, ia menatap Rahayu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menghakimi. Sekarang aku tahu dari mana Tian belajar untuk tidak tahu malu. Itu turun-temurun dalam keluarga. Mata kepala desa itu melebar. Lastri tersentak tak percaya bahwa Riana berani mengatakan hal seperti itu. Meskipun ia dikenal sebagai dokter yang lembut dan baik, hati yang bahkan tidak pernah berbicara. Dengan suara keras, Rahayu menarik napas dalam-dalam, seolah menahan sesuatu yang meledak di dadanya. Tapi ia tersenyum, meskipun senyum itu pahit dan menyakitkan. Apakah itu pujian, Riana? Jika ya, aku menerimanya. Rahayu mencondongkan tubuh. Suaranya berubah menjadi nada dingin. Tapi sekarang, aku hanya menginginkan hidupmu. Ia melirik kepala desa dan anak buahnya, lalu kembali menatap Riana. Oh ya, katanya pelan, bahkan jika seseorang membantumu nanti, semuanya akan sia-sia, karena aku telah menghabiskan seluruh warisan putraku untuk memastikan nyawamu diambil. Riana mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. Menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membunuh seseorang yang tidak lagi memiliki hubungan dengan keluargamu? Ia menatap Rahayu dalam-dalam. Penyesalanmu pasti lebih besar daripada kebencianmu. Senyum Rahayu akhirnya runtuh. Untuk sesaat, ia tampak seperti manusia, lelah, sedih, dan hancur. Namun, ketika ia mengingat tubuh kaku putranya, hingga ia bahkan tidak bisa mengenalinya lagi, emosinya kembali muncul. Apapun yang kau katakan tidak akan mengubah pikiranku, Riana, kata Rahayu. Sudut bibirnya yang keriput berkedut ke atas. Lakukan apapun yang diperlukan agar dia merasakan bagaimana malaikat maut mengambil nyawanya. Kepala desa dan Lastri mendengar perintah itu, tetapi keduanya tidak bergerak sedikit pun. Hal itu membuat Rahayu semakin kesal. Kau curi? Tanya Rahayu. Tapi ini tidak benar, dan perjanjian di awal tidak mencakup tindakan kriminal apapun, jawab kepala desa. Bodoh, kau sudah menculiknya. Ini sudah termasuk tindakan kriminal. Apa kau pikir Alif dan yang lainnya akan membiarkanmu pergi? Hidupmu akan sama seperti anakku. Mati. Riana, yang mendengar provokasi itu, segera menyela. Aku bisa membantumu agar selamat. Jangan dengarkan dia. Hidupmu masih panjang, Jiong. Hiana, aku yang berkuasa di sini.
teriak Rahayu. Namun, Riana mengabaikan kata-kata Rahayu. Dia masih fokus pada Lastri dan kepala desa. Percayalah, kau seperti memakan buah terlarang. Tetapi, jika aku masih hidup, aku bisa menyelamatkanmu. Lastri sendiri bingung. Harus memilih yang mana. Kita harus pilih yang mana, Pak. Kau akan tetap hidup dan semua kekayaanku akan menjadi milikmu. Rahayu membujuk lagi, membuat kepala desa tergoda. Apalagi, sebelum kejadian ini, Rahayu telah mentransfer ratusan juta ke rekeningnya. Baiklah, Bu Rahayu, aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya bertemu malaikat maut, kata kepala desa lalu menatap Lastri. Lakukan, berikan dia obat herbal dengan dosis obat yang tinggi. Tapi, Lastri ingin menolak. Tetapi karena tinggal di desa ini, semua orang harus mengikuti apa yang dikatakan kepala desa. Akhirnya, dia mengambil beberapa botol obat herbal yang telah dia racik dan ingin memberikannya kepada Riana. Rahayu tertawa terbahak-bahak melihat ketakutan di wajah Riana. Sementara itu, kepala desa dan Lastri dengan tubuh gemetar memaksa Riana untuk meminum obat herbal tersebut. Tidak! Teriakan Riana menggema di seluruh gudang. Suaranya keluar dari napas yang tertahan, membuat Lastri tersentak, sehingga botol obat herbal di tangannya bergoyang. Kursi reot tempat Riana diikat bergetar hebat saat ia meronta-ronta, berusaha menghindari cairan beracun itu. Kepala desa mundur selangkah, wajahnya panik ketika melihat Riana memberontak begitu kuat. Rahayu mengerutkan kening, kesal karena ketenangannya terganggu lagi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bisik Lastri dengan suara gemetar. Tahan saja dia, balas kepala desa dengan kesal, meskipun tangannya sendiri gemetar. Riana berteriak lagi. Kali ini lebih keras, suaranya pecah karena amarah dan ketakutan yang telah ia tahan sejak awal. Aku tidak akan minumnya. Teriakan itu begitu kuat, sehingga gema suaranya menghantam dinding gudang. Dan pada saat yang sama, pintu gudang bergetar hebat, seolah ditendang dari luar. Semua orang menoleh secara spontan. Lastri menjatuhkan botol obat herbalnya, menyebabkan cairan kental itu tumpah ke tanah. Benturan kedua membuat pintu bergetar hebat. Buka pintunya. Kali ini, jelas, suara berat itu terdengar, seperti ledakan amarah yang menahan diri untuk tidak meledak sepenuhnya. Langkah cepat mendekat, diikuti oleh suara logam yang dipukul, seolah-olah seseorang mencoba menghancurkan gemboknya. Riana merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut kehilangan nyawanya, tetapi karena dia mengenali suara itu. Suara yang memanggil namanya dengan lembut pagi itu. Suara yang sangat dikenalnya. Alif. Rahayu menegang, lalu tersenyum kecut. Suara lamanya terdengar. Jadi mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Kepala desa itu mercrawling mundur, mendekati dinding, tidak berani melihat siapapun. Lastri menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat dia memegang kain sarung yang menyeka keringat dingin di tangannya. Benturan terakhir membanting pintu dengan keras. Pintu gudang terbuka lebar, membentur dinding hingga menimbulkan suara gema. Alif masuk dengan cepat, terengah-engah, tetapi matanya tajam, fokus, dan penuh amarah. Di belakangnya, Dito dan Nisa mengikuti, bersama beberapa pengawal, bertubuh kekar. Pandangan Alif langsung tertuju pada Riana. Tubuhnya kaku sesaat, seolah dunia berhenti. Begitu melihat tangan dan kaki Riana terikat, wajahnya pucat, lalu menjadi gelap. Hiana, suaranya tercekat, hampir tak terdengar. Riana sedikit menundukkan wajahnya. Senyum tipis muncul, senyum penuh kelegaan. Bukan karena dia bebas, tetapi karena orang yang dia sebut suaminya telah datang sebelum terlambat. Saat mereka mencoba mendekat, sekelompok preman bayaran yang disewa oleh Rahayu muncul bersama beberapa anak buah kepala desa. Kau pikir kau bisa menyelamatkannya? Kata Rahayu. Nyonya Rahayu, hentikan semua ini, atau Anda akan menyesal. Jawab Alif.
Aku tidak akan pernah menyesalinya. Ini semua demi anakku, balasnya. Lalu menatap anak buahnya. Habisi mereka. Alif melihat sekeliling dan bergumam. Jaga diri kalian. Aku tidak ingin ada korban lagi. Alif melangkah maju. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti binatang yang siap menyerang siapapun yang mendekati pasangannya. Aura dingin terpancar dari seluruh tubuhnya. Geng profesional yang disewa Rahayu segera membentuk barisan panjang, berusaha menahan Alif dan teman-temannya. Jangan biarkan mereka lolos. Perintah salah satu dari mereka. Mengangkat senjata tajam, Dito segera melangkah ke sisi Alif, memutar senjata di tangannya. Coba sentuh dia, gumamnya pelan. Cobalah. Nisa mengambil posisi sedikit di belakang, mengawasi Riana sambil memastikan tidak ada yang mendekat dari sudut lain. Al, mari kita selesaikan ini dengan cepat, katanya sambil mengatur napas. Kita akan menghadapi ini bersama. Orang-orangku akan segera datang. Kepala desa yang selama ini bersembunyi mulai gemetar. Ia berdiri setengah membungkuk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak terlibat. Aku hanya diam, bentak Rahayu dengan keras. Suaranya melengking. Jika kau tidak bisa menahan mereka, biarkan aku. Sebelum ia selesai berbicara, Alif menatapnya tajam. Sangat tajam. Tatapan itu cukup untuk membuat napas Rahayu tercekat. Diam, kata Alif perlahan, tetapi nadanya mematikan. Jangan buka mulutmu lagi. Rahayu terdiam, rahangnya mengeras, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Yang sesaat, geng profesional itu mulai mendekat dengan senjata mereka, membentuk setengah lingkaran. Salah satu dari mereka menggeram mengintimidasi. Tinggalkan tempat ini jika kau tidak mau. Dalam sekejap, Alif menyerang lebih dulu. Ia memukul tangan pria itu, menyebabkan senjatanya jatuh, lalu mengayunkan sikunya ke rahangnya. Dito segera menyusul, menyerang dua orang yang datang dari samping. Suara dentingan logam, jeritan pendek, dan langkah tergesa-gesa memenuhi gudang. Nisa menendang tong kayu hingga jatuh, menghalangi dua pria lain yang hendak mengepung mereka. Namun, di tengah pertempuran kecil itu, Alif menjaga jarak dari Riana. Setiap kali ia memukul lawannya, ia segera menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mendekati istrinya. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan itu. Tidak ingin kehilangan Riana lagi. Bahkan, sedetik pun, Riana hanya bisa menatap dengan napas tertahan. Merasa bangga, sekaligus takut melihat bagaimana Alif bertarung seperti seseorang yang tidak peduli jika ia terluka, selama ia aman. Lastri berteriak saat seorang pria jatuh menimpa kakinya. Kepala desa menyelinap ke sudut ruangan sambil menutup telinganya. Rahayu hanya berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat, tetapi masih memaksakan senyum kesal yang mulai retak. Terutama sekarang, setelah beberapa kelompok orang berpakaian hitam datang dan melemahkan anak buah kepala desa, sehingga hanya geng profesional yang bertarung dengan Alif dan yang lainnya. Pertarungan berlangsung cepat. Beberapa detik kemudian, dua orang profesional jatuh, sementara yang lain mundur perlahan, menyadari bahwa mereka kehilangan kekuatan dan mental. Alif mendekati orang terakhir, meraih kerahnya, menatap langsung ke mata lawannya. Masih ingin melanjutkan? Suaranya rendah, tetapi seperti gemuruh guntur. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Alif mendorongnya menjauh. Setelah lawan-lawannya jatuh atau mundur ketakutan, Alif kembali menatap Riana. Alif berlutut di depan Riana. Jari-jarinya gemetar saat ia mencoba melepaskan simpul kasar yang mengikat pergelangan tangan istrinya. Napasnya masih turengengga karena bertarung, tetapi ia sepenuhnya fokus pada Riana. Maaf, aku membuatmu menunggu, gumamnya pelan, hampir gemetar. Riana menggelengkan kepalanya lemah. Kau datang. Suaranya bergetar. Itu yang terpenting. Alif mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat simpul itu dengan jelas. Dia benar-benar tidak memperhatikan apapun selain ikatan itu. Seolah-olah dunia lain tidak ada. Inilah yang membuatnya ceroboh. Rahayu
Melihat kesempatan itu, wajah tuanya memucat, lalu mengeras dengan kebencian yang membara. Dia melirik ke samping dan melihat sebuah balok kayu pendek tergeletak tidak jauh dari kakinya. Mungkin terjatuh saat pertarungan tadi. Perlahan, tanpa suara, dia mengambil balok itu. Alifi. Rihanna berkedip. Sebuah firasat buruk merayap masuk. Tapi sudah terlambat. Duh. Go. Pukulan keras itu mengenai bagian belakang kepala Alif. Tubuhnya tersentak dan jatuh berlutut. Satu tangan mencengkeram tanah untuk mencegah dirinya langsung roboh. Rihanna berteriak panik. Alifi. Darah langsung mengalir melewati leher Alif, menetes ke tanah, membentuk garis merah gelap. Pandangannya kabur. Suara-suara di sekitarnya terdengar seperti berasal dari jauh. Rahayu mengangkat balok itu lagi. Wajahnya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuh pria yang menyebabkan semua ini, teriaknya histeris. Alif mengerang, berusaha mengangkat tubuhnya. Ia tidak bisa berdiri tegak seperti sebelumnya. Lututnya gemetar, tubuhnya bergoyang, dan setiap gerakan membuatnya hampir roboh. Namun ia tetap berusaha mundur setengah langkah di depan Rihanna, melindunginya sebisa mungkin dengan tubuh yang hampir roboh. Jangan sentuh Rihanna. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rihanna menjerit. Suaranya pecah karena ketakutan. Alif, jangan, kau berdarah. Tolong mundur. Namun, Alif tidak punya waktu untuk bergerak lagi. Rahayu mengayunkan balok itu lagi. Kali ini lebih keras, lebih rendah, dan langsung ke arah kepala Alif yang tertunduk karena kehilangan keseimbangan. Rihanna dan yang lainnya segera membawa tubuh Alif ke pos kesehatan untuk perawatan. Untungnya, ketika Rahayu hendak memukul Alif untuk kedua kalinya, Dito segera menghentikannya. Kini Rahayu, kepala desa, dan Lastri telah ditahan. Dito baru saja keluar dari ruang perawatan. Napasnya masih sedikit tersenggol-senggol karena kepanikan belum sepenuhnya mereda. Rihanna, katanya lembut. Syukurlah, luka Alif tidak terlalu dalam. Perban sudah dipasang. Dia masih terpengaruh obat, jadi dia belum sadar. Tetapi dia akan segera bangun. Rihanna menutup mulutnya. Bahunya bergetar saat ia menahan air mata lega. Berkata, "Terima kasih." Dito, Nisa, yang berdiri di sampingnya, menepuk punggung Rihanna. Merasa lega juga dan segera menghiburnya. Dia kuat. Rihanna. Dia akan bangun. Rihanna mengangguk sedikit, lalu menyeka air matanya sambil tersenyum. Ia bertanya, "Bolehkah saya masuk?" Dito melirik sekilas ke perawat di dalam ruangan. Setelah mendapat anggukan, ia mempersilakan Rihanna masuk. "Silakan, kau juga seorang dokter, jadi aku akan menyerahkannya padamu." Namun, Rihanna tidak langsung masuk. Ia menatap Dito sejenak, lalu bertanya lagi, "Dokter Dito, saya mendengar kabar dari AA Alif tentang Septian. Bagaimana keadaannya sekarang?" "Keadaannya stabil. Kita akan membahasnya nanti ketika Alif sadar," jawab Dito. Hati-hati, takut mengambil tindakan yang salah. Bagaimanapun, apa yang dilakukannya sekarang adalah atas permintaan Alif. Meskipun Rihanna adalah istri Alif, ia masih menunggu pria itu sadar untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Rihanna mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. Sebelum melangkah ke ruang perawatan kecil itu, aroma obat dan antiseptik langsung menyambutnya. Alif terbaring di tempat tidur dengan perban putih melilit bagian belakang kepalanya. Wajahnya pucat, tetapi dadanya naik turun secara teratur. Rihanna mendekat perlahan dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Tangannya gemetar saat menyentuh punggung tangan Alif, yang kini terasa sedikit dingin. "Aku di sini," bisiknya. Hampir tak terdengar. Alif tidak menjawab, tetapi jari-jarinya bergerak sedikit seolah mencoba menemukan kehangatan yang menyentuhnya. Rihanna tersedak dan menundukkan kepalanya, menahan isak tangis.
Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Aku sudah kehilangan sis Lily. Dan sekarang, aku tidak ingin kehilanganmu. Kumohon, jangan menakutiku. Genggaman lembut itu membuat Riana tersentak. Ia mengangkat wajahnya dengan cepat. Dan matanya melebar. Berharap itu bukan hanya refleks tubuh. Bisiknya. Hampir tak berani bernapas. Beberapa detik berlalu, sebelum kelopak mata Alif berkedip, tubuhnya bergerak sedikit seolah mencoba kembali dari kegelapan yang telah menelannya sejak tadi. Riana segera mendekat dan menggenggam tangan Alif lebih erat. Alif. Apa kau bisa mendengarku? Ini Riana. Aku di sini. Suaranya penuh getaran cemas. Alif mengerang pelan. Napasnya terdengar berat. Kelopak matanya terbuka setengah, lalu perlahan terbuka sepenuhnya. Meskipun masih kabur dan linglung, tatapannya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menemukan wajah Riana. Eri, Ana sayang, suaranya serak dan lemah, tetapi jelas mengenalinya. Air mata Riana langsung jatuh. Ia menutup mulutnya untuk menahan isak tangis. Ya, ini aku. Kau sudah bangun. Alif mengerutkan kening, menahan rasa sakit di kepalanya. Tangannya bergerak sedikit, ingin menyentuh wajah Riana, tetapi tidak cukup kuat. Riana dengan cepat meraih tangan itu dan menempelkannya ke pipinya. Maaf, bisik Alif pelan, sambil mencoba tersenyum samar. Meskipun wajahnya masih pucat. Kau menangis lagi. Riana menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air matanya terus mengalir. Aku takut. Kamu banyak berdarah. Dan hampir, suara Riana tercekat, dan dia tidak bisa melanjutkan. Alif menatapnya lama. Matanya masih berat. Tatapannya belum stabil. Tetapi, ia sedikit mengangkat jarinya untuk menyentuh sudut mata Riana. Jangan menangis, bisiknya. Selama kau di sini, aku baik-baik saja. Riana terisak dan menggenggam tangannya lebih erat. Jangan banyak bicara dulu. Apakah kau pusing? Kesakitan? Haruskah aku memanggil Dito? Alif menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa harus memanggil Dito? Kau di sini. Kau bisa menjadi dokterku. Lagi pula, aku ingin melihatmu dulu. Kalimat sederhana itu membuat Riana terdiam. Dadanya terasa sesak, bercampur antara kasih sayang dan rasa takut. Ia mengelus rambut Alif yang berantakan, berusaha berhati-hati agar tidak menyentuh perban. Kau membuatku hampir mati ketakutan, katanya dengan suara serak. Alif menutup matanya sejenak dan menarik napas pendek. Yang penting, kau selamat. Riana menggigit bibirnya dan menahan isak tangis. Kenapa kau masih memikirkan aku? Kaulah yang tertabrak. Alif membuka matanya dan menatapnya dengan senyum lemah. Karena kau adalah rumahku dan duniaku, dan aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Aku lebih memilih menanggung semuanya daripada kau terluka. Kata-kata itu membuat Riana terdiam. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia hentikan. Sebelum ia bisa menjawab, pintu ruang perawatan terbuka perlahan. Nisa mengintip dari luar. Hiana, Alif. Nisa berhenti ketika melihat mereka berdua. Wajahnya berubah lega. Syukurlah, dia sudah bangun. Riana melirik sekilas dan mengangguk. Dia sudah bangun, Kak Nisa. Nisa tersenyum tipis. Aku akan memberi kalian berdua waktu berdua. Ia menutup pintu perlahan. Riana menatap Alif. Suaminya balas menatapnya dengan lemah, namun hangat. Sayang. Suaranya lembut namun jelas. Aku tidak akan pergi kemanapun. Riana memegang tangannya dan menundukkan kepala sambil tersenyum dengan air mata yang masih mengalir. Terima kasih, Alif dengan lembut menyeka air mata Riana. Cukup. Jangan menangis lagi. Air matamu akan habis. Lalu kau akan seperti panda. Jika aku takut dan pingsan lagi, apa yang akan terjadi? Riana langsung menepuk tangan Alif dengan lembut, yang sekarang terpasang selang infus. Masih bercanda. Aduh. Sakit. Sayang, kata Alif. Riana tidak bersimpati. Dia hanya cemberut sambil sedikit melirik tajam. Berlebihan.
Tidak mungkin hanya tepukan ringan seperti itu. Bisa menyakitkan. Alif sedikit berkedip, lalu sedikit mengangkat alisnya dengan gerakan manja yang jarang ia tunjukkan. Tentu saja. Sakit. Aku pasien. Aku pasien. Pasien harus diperlakukan dengan lembut. Jika kau memukul mereka, ya, seperti ini. Langsung sakit. Riana menghela napas panjang sambil memutar matanya. Kenapa kau bertingkah seperti anak kecil sekarang? Alif tersenyum tipis. Meskipun gerakannya masih lemah, karena aku hanya berani dimanja olehmu. Kalimat itu membuat tubuh Riana langsung membeku. Pipinya dan telinganya langsung memerah. Dan dia segera menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan ekspresi yang ingin keluar dari wajahnya. Jangan bicara seperti itu dulu. Kau sedang sakit, kata Riana, lembut sambil memainkan ujung jarinya sendiri. Alif mengusap punggung tangan Riana dengan lembut. Gerakan lembut yang membuat hati wanita itu sedih. Aku akan tetap sakit jika kau sedih, jadi jangan menangis lagi. Oke? Riana mengangguk, tapi air matanya mengalir lagi. Kali ini karena lega, bukan takut. Saat keduanya saling tersenyum, Riana tiba-tiba berkata, apa yang akan kau lakukan selanjutnya, Alif? Yang tadinya menatap Riana dengan senyum tipis, tiba-tiba memiringkan kepalanya, seolah pertanyaan istrinya telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari yang terlihat. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jelas mengandung beban yang berat. Napas Riana tercekat di tenggorokannya ketika melihat sedikit perubahan di wajah Alif. Wajah yang biasanya menenangkannya dengan cepat. Ia buru-buru menambahkan dengan suara lembut dan gugup. Maksudku, tentang semuanya, tentang apa yang terjadi hari ini. Jari-jarinya mencengkram tangan Alif erat-erat, seolah takut pertanyaannya akan membuatnya memikirkan sesuatu yang terlalu berat. Dalam kondisinya yang lemah, Alif berkedip pelan, lalu menarik napas dalam-dalam dengan hati-hati agar kepalanya tidak semakin sakit. Ia menatap Riana lama untuk memastikan tidak ada rasa takut lain di mata istrinya. Riana, aku tahu tindakanku selama ini sangat gegabah, kata Alif pelan, penuh penyesalan. Aku tidak memikirkan konsekuensinya. Saat itu, aku hanya ingin Septian menerima karmanya. Tetapi pada akhirnya, itu malah menimbulkan masalah baru bagimu. Ia menundukkan pandangannya, seolah mencari kota-kota yang tepat di tengah rasa sakit yang berdenyut di kepalanya. Riana menelan ludah. Hatinya tersentuh ketika melihat tatapan mata Alif. Tatapan yang sangat jarang terlihat dan benar-benar menunjukkan rasa bersalah. Riana hendak menyela, tetapi Alif berbicara lagi dengan suara serak dan lembut. Sekarang, jika aku mengirim Septian kembali dalam kondisi seperti itu, ditambah Nyonya Rahayu yang telah dibawa polisi, apakah akan menjadi lebih rumit? Riana menarik napas panjang untuk menenangkan getaran di dadanya. Aku tahu, semua ini telah terjadi, dan jika kita ingin menyelesaikan semuanya, mungkin tidak mudah. Ia merogoh sakunya perlahan, tapi kita bisa mulai dengan sesuatu yang pasti terlebih dahulu. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk bros, lalu meletakkannya di tangan Alif. Di dalam sini, katanya pelan, namun tegas, ada semua bukti kejahatan Sinta. Kita bisa menuntutnya, kita bisa menyelesaikan masalah ini mulai dari dia. Alif belum sempat berbicara ketika pintu bangsal diketuk pelan, lalu dibuka. Dito masuk lebih dulu, diikuti oleh Nisa yang berhenti tepat di sampingnya. Mereka berdua terdiam beberapa detik ketika melihat Riana meletakkan bros kecil berisi bukti itu di tangan Alif. Mata Dito melebar. Riana, aku tidak percaya kau melakukan semua ini, katanya, sambil mengacungkan kedua jempolnya dengan ekspresi bangga yang sulit disembunyikan. Nisa mengangguk cepat. Matanya berbinar antara terkejut dan kagum. Ya, meskipun rencana kita malam itu hanya untuk menjebak Sinta agar dia terprovokasi untuk berbicara, tapi kau bahkan punya rekaman kejahatannya. Riana tersenyum tipis, sedikit canggung, karena dia tidak menyangka tindakannya akan mendapatkan reaksi sebesar ini. Aku hanya tidak ingin ada orang lain yang terluka, jawabnya pelan, dan aku tidak ingin
Sinta kembali mengganggu hidup kita, terutama pusat kesehatan ini. Alif menatap Riana lama sekali, seolah baru sekarang sepenuhnya memahami apa yang telah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Tatapannya bukan hanya terkejut, tetapi juga penuh emosi dan kekaguman yang perlahan muncul dari balik kelelahannya. Sayang, suara Alif terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Kau melakukan semua ini sendirian. Kau luar biasa. Riana menelan ludah dan sedikit mengangkat bahunya. Aku harus melakukannya. Aku tidak ingin menunggu sampai semuanya terlambat. Dito mendengus kagum sambil melipat tangannya. Sekarang, Sinta juga telah dibawa ke kantor polisi. Jadi kita hanya perlu menyerahkan bukti ini agar dapat segera ditangani. Dan untuk Nyonya Rahayu, aku akan mengajukan permintaan agar dia dipindahkan ke penjara di kota. Penjara di kota? Riana mengulanginya. Kenapa? Apa kau tidak setuju, Riana? Tanya Dito. Riana melirik Alif sekilas sebelum menjawab. Tatapannya tampak ragu-ragu, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dikatakan. Alif yang memperhatikan perubahan kecil itu segera mengerutkan kening, khawatir istrinya menyembunyikan sesuatu lagi. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, kata Riana pelan. Hanya saja, penjara kota terlalu jauh. Aku khawatir Nyonya Rahayu akan lebih sulit diawasi, atau bahkan memutarbalikkan cerita untuk menimbulkan masalah lagi. Dito menghela napas sambil menggosok tengkuknya. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi jika dia tetap di sini, akan lebih sulit untuk ditangani. Situasinya terlalu panas, Riana. Penjara kota jauh lebih aman dan terkendali. Eno Asu menimpari suaranya, lembut namun tegas. Lagi pula, polisi kota tidak bisa dipengaruhi oleh masalah pribadi. Di sana, hukum berjalan lebih bersih. Riana mengangguk perlahan, seolah mulai tenang. Namun ia masih menatap Dito dengan serius. Baiklah, asalkan semua pengakuannya tidak diubah. Dito tersenyum tipis, mencoba menenangkannya. Jangan khawatir, untuk masalah ini, aku akan menyewa orang yang paling dapat diandalkan. Alif, yang selama ini mendengarkan, akhirnya berbicara. Suaranya lemah, namun jelas. Dit, untuk masalah Septian, bisakah kita mengubahnya? Dito menghela napas perlahan sebelum menjawab. Sebenarnya, Arwako, setelah sadar kembali, Septian mengalami syok. Beberapa ingatannya hilang atau kabur. Yang tersisa hanyalah fragmen tertentu. Tapi, yang aneh, dia masih ingat nama Riana. Tatapan Dito beralih ke pasangan itu. Apakah kalian yakin ingin mengubah situasinya? Suasana langsung hening. Alif perlahan menoleh ke Riana, seolah semua jawaban ada di mata istrinya. Tatapannya lembut namun penuh beban, menunjukkan bahwa apapun yang diinginkan Riana, ia akan mengikutinya. Bagaimana menurutmu, sayang? Tanya Alif lembut. Tanya Alif, jalan mana yang ingin kita pilih? Riana menelan ludah. Jari-jarinya secara refleks meremas tangan Alif yang dingin. Karena kelelahan, tatapannya bergerak ke bawah, lalu kembali ke atas dengan ekspresi ragu dan cemas yang bercampur menjadi satu. Aku hanya ingin hidup kita baik-baik saja. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Bisakah kita hidup damai? Kata Riana dengan nada melankolis, namun penuh harapan. Alif mengangkat tangannya lemah dan mengusap punggung jari Riana dengan ibu jarinya. Gerakan kecil itu membuat Riana berhenti bernapas sejenak. Sentuhan itu lembut, tetapi penuh makna, seolah Alif menenangkannya dan meminta maaf tanpa kata-kata. Aku juga menginginkan itu, kata Alif perlahan. Kedamaian, ketenangan, dan tanpa rasa takut yang terus kembali. Dia menatap Riana lama, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata benar-benar didengar dan dipercaya. Tetapi, untuk sampai ke sana, kita harus membuat keputusan yang sulit. Riana menundukkan pandangannya sambil menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Dia tahu
bahwa jalan menuju kedamaian selalu menuntut pengorbanan. Dito melangkah lebih dekat. Langkah kakinya lembut, namun berat. Riana, katanya lembut. Kali ini tanpa nada bercanda yang biasanya dia gunakan. Jika kalian menginginkan kedamaian, kita harus memastikan Septian tidak bisa lagi menyentuh hidup kalian. Apapun yang terjadi, Nisa mengangguk. Tapi pilihan itu ada di tangan kalian. Suasana di ruangan itu kembali hening. Seolah-olah dinding-dinding itu menahan napas sambil menunggu keputusan pasangan tersebut. Riana perlahan mengangkat wajahnya dan menatap Alif dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Jika Septian benar-benar amnesia, dan jika dia hanya mengingat sebagian kecil, bisakah kita membiarkannya saja? Suaranya tercekat di akhir kalimat, lembut dan penuh rasa bersalah. Alif menatapnya tanpa terkejut. Dia tahu Riana selalu memiliki hati yang jauh lebih lembut daripada siapapun di ruangan itu. Kau takut kita menjebak seseorang yang bahkan tidak ingat apa yang telah dia lakukan, kata Alif lembut. Pernyataannya bukanlah pertanyaan, tetapi pemahaman yang akurat tentang perasaan istrinya. Riana mengangguk sedikit. Tapi kau juga takut kalau kita membiarkannya saja. Suatu hari nanti, dia akan menyadarinya dan kembali mengganggu hidup kita, lanjut Alif dengan suara yang melemah namun tegas. Riana mengangguk lagi. Kali ini lebih pelan, seolah ketakutan itu menekan dadanya. Alif menoleh ke Dito dan Nisa. Apakah ada jalan tengah setelah kita memalsukan kematiannya? Tanyanya hati-hati. Dito dan Nisa saling bertukar pandang, seolah mempertimbangkan dengan cepat sebelum memberikan jawaban. Wajah Dito sedikit mengeras. Bukan karena marah, tetapi karena keseriusan yang jarang ia tunjukkan. Masih ada jalan tengah, kata Dito akhirnya. Tapi setelah kematian palsu itu berlaku, kebebasan geraknya akan sangat terbatas. Jadi, kita harus lebih berhati-hati. Nisa melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya tenang, tetapi membawa beban fakta yang tidak bisa diabaikan. Jika Septian masih dianggap mati, maka dia tidak boleh muncul dalam bentuk apapun di kehidupan publik. Bahkan, rumor pun tidak. Dia hanya bisa hidup di balik tembok sebuah institusi yang tidak terhubung dengan dunia luar. Riana menggenggam tangan Alif. Kecemasannya kembali muncul. Institusi, maksudmu? Rehabilitasi? Dito mengangguk. Ya, rehabilitasi khusus. Tempat yang aman dan tertutup, yang tidak menerima sembarang pengunjung. Dia akan tetap hidup dan tetap menerima perawatan, tetapi tidak akan lagi memiliki pintu untuk kembali ke sini. Alif berkedip, menekan rasa sakit di kepalanya sambil berpikir. Dan tidak ada yang tahu dia masih hidup. Tidak ada seorang pun. Jawab Dito tegas. Hanya kita di ruangan ini. Dan 2 pejabat kota yang terlibat dalam pemindahan. Semuanya akan dicatat sebagai sisa-sisa korban kecelakaan sesuai rencana awal. Riana memejamkan mata sejenak. Ia merasakan dilema itu berputar di dadanya, seperti batu berat yang harus ia singkirkan agar bisa bernapas. Bagaimana jika suatu hari dia pulih? Tanyanya pelan. Nisa menjawab pelan. Dia tetap tidak akan bisa kembali. Institusi itu memiliki protokol yang sangat ketat. Dia tidak dapat menghubungi siapapun, termasuk kamu. Dia akan memulai hidup baru dengan identitas yang tidak lagi terkait dengan masa lalunya. Riana membuka matanya lagi dan menatap Alif, yang balas menatapnya dengan penuh kepercayaan. Ini adalah jalan tengah yang paling aman, kata Alif pelan. Kita tidak membuangnya begitu saja, tetapi kita juga tidak memberinya kesempatan untuk menyakiti siapapun lagi. Riana mengangguk perlahan. Meskipun dadanya terasa sesak, aku hanya ingin semua orang berhenti saling menyakiti. Suaranya bergetar, tetapi tetap tegas. Jika kita bisa mengakhiri semuanya dengan cara ini, aku siap. Alif menarik napas perlahan, lalu mengangguk, tegas. Meskipun tubuhnya terlihat semakin lelah. Kalau begitu,
kita akan menempuh jalan itu, rehabilitasi, dan biarkan kematian palsu itu berlanjut. Sedangkan untuk Bu Rahayu, serahkan pada polisi. Dito menghela napas lega, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Baiklah, aku akan mengatur semuanya malam ini. Tidak akan ada jejak sedikit pun yang bisa kembali padamu. Nisa menatap Riana dengan lembut. Kau sudah cukup kuat untuk melewati semuanya. Setelah ini, kalian berdua akhirnya bisa mulai membangun kehidupan yang lebih damai. Dito kemudian menarik napas dalam-dalam, seolah masih memikul sesuatu yang berat. Aku tahu, kau mungkin tidak setuju dengan ide, tapi aku tetap harus mengatakannya. Alif dan Riana menoleh bersamaan, memperhatikan Dito dengan saksama. Suasana di ruangan itu menjadi lebih tegang, seolah-olah semua orang menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut pria itu. Kurasa, kita sebaiknya menyerah di sini dan kembali ke kota, kata Dito serius. Terlalu banyak hal yang telah terjadi. Lebih baik kau memulai hidup baru di tempat yang lebih aman. Riana segera mengerutkan kening. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Lalu, pos kesehatan ini? Pos kesehatan ini masih bisa beroperasi, jawab Dito. Tapi Alif harus mengembalikannya ke Departemen Kesehatan. Biarkan mereka mengaturnya ulang dan menunjuk petugas baru. Aku setuju, kata Nisa cepat, sambil melangkah lebih dekat ke Riana. Riana, aku tahu sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kondisi Alif. Pukulannya tidak terlalu parah, tetapi dia masih membutuhkan perawatan rutin dan lingkungan yang lebih tenang. Riana menatap Alif, lalu pandangannya beralih ke perban putih yang melilit kepala suaminya. Hatinya terhangat oleh kekhawatiran yang selama ini ia tahan. Aku akan pergi, apapun yang Allah putuskan, kata Riana pelan, namun penuh keyakinan. Asalkan itu membuat kita aman dan bisa bernapas lega lagi. Baiklah. Nisa dan Dito saling pandang. Keduanya kini meninggalkan Riana dan Alif di ruangan itu untuk mengurus semua rencana yang telah disepakati. Mereka semua benar-benar baik, bersedia membantu kita, kata Riana setelah pintu tertutup. Ya, mereka baik. Jadi setelah kita memulai hidup kembali di kota, apakah kamu bersedia memberi mereka kepinokon yang lucu? Jawab Alif dengan nada menggoda. Ada apa? Alif tersenyum mendengar jawaban Riana dengan wajah memerah. 2 anak sudah cukup. Jika tidak cukup, tambahkan lagi nanti. Mata Riana melebar. Lelucon kecil hari itu menjadi penutup kisah panjang dan melelahkan bagi Riana dan Alif. Banyak hal terjadi setelahnya, mulai dari keputusan sulit, perpindahan mendadak, hingga proses panjang untuk benar-benar mengakhiri bayang-bayang masa lalu yang hampir menghancurkan hidup mereka. Pada akhirnya, hidup tidak menunggu siapapun. Waktu terus berlalu, luka perlahan sembuh, dan tanpa mereka sadari, 1 tahun telah berlalu. Setelah semua rencana yang telah diatur Dito dan Nisa terlaksana, Alif segera membawa Riana kembali ke kota. Meskipun kondisi kesehatannya sendiri masih berfluktuasi, baginya tidak ada yang lebih penting daripada memastikan istrinya berada di tempat yang aman dan nyaman. Pagi itu, rumah besar mereka dipenuhi cahaya hangat ketika sebuah suara kecil yang riang tiba-tiba memecah keheningan. Ayah, Ibu, Riana menoleh dengan cepat, dan senyum hangat langsung muncul di wajahnya. Alif, yang sedang merapikan berkas-berkas kerjanya di ruang tamu, juga mengangkat kepalanya. Seorang anak kecil berlari ke arah mereka dengan tangan terbuka lebar. Rambut keritingnya bergoyang mengikuti langkahnya. Bukan, itu bukan anak Riana dan Alif, melainkan Lira, gadis kecil yang kini menjadi pusat dunia mereka. Riana segera berlutut dan membuka lengannya. Lira langsung memeluknya. Tertawa memenuhi ruangan dengan keceriaan. Alif bangkit perlahan, lalu mendekat dan membungkuk untuk mengelus kepala anak yang mereka anggap sebagai putri kecil mereka. Lira kini berusia 2 tahun, dan cara bicaranya yang semakin lancar sering membuat rumah terasa lebih hidup. Kehadiran Lira
membuat kehidupan Riana dan Alif tampak harmonis, meskipun mereka belum dikaruniai anak. Ada kalanya, Riana merasa bersyukur, terutama ketika ia mengingat saat saudara perempuannya pergi, karena ternyata kepergian itu juga meninggalkan Lira untuknya. Bunda, Lira ingin membantu, kata Lira, mengangkat kedua tangannya, ingin digendong. Riana tersenyum dan mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Mau bantu apa sayang? Kalau kamu bantu, nanti kamu makan kerupuk juga. Lira tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan kecilnya. Alif juga tersenyum tipis, meskipun ia berusaha menahan diri agar ekspresinya tidak terlalu terlihat. Biar ayah bantu bunda, katanya pelan, sambil mengambil beberapa berkas dan meletakkannya di meja samping. Namun sebelum Riana sempat menjawab, Lira telah menyentuh pipinya dan berkata, "Bunda, cantik." Riana terkejut sejenak. Kata-kata kecil itu sederhana dan polos, tetapi cukup untuk membuat dadanya terasa hangat. Ia mencium pelipis Lira dengan lembut. "Kamu juga cantik, sangat cantik." Alif memperhatikan mereka berdua dari sisi ruangan. Tatapannya lembut, meskipun bibirnya tetap datar seperti biasa. Sulit untuk menebak apa yang dipikirkannya, tetapi matanya yang biasanya dingin kini tampak penuh ketenangan. "Ayo sarapan," kata Alif akhirnya. "Nanti Lira akan rewel." "Kalau terlalu lama." "Tidak rewel." Lira sedikit protes. "Lira hanya lapar." Alif mengangkat alisnya. "Itu namanya rewel." Lira memajukan bibirnya, dan Riana tertawa melihatnya. "Ayo, kita pergi. Biskuitnya akan lembek." Suasana di rumah kembali meriah. Langkah kecil Lira bergema di lantai marmer. Tawa ringan Riana memenuhi udara. Dan Alif, yang tetap dengan ekspresi datar, mengikuti dari belakang untuk memastikan kedua orang yang paling dicintainya tetap berada dalam jangkauannya. Dua pelayan telah menyiapkan kebutuhan sarapan mereka. Hingga meja makan terlihat rapi dan lengkap. Alif selalu menepati janjinya bahwa Riana tidak perlu melakukan tugas dapur atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika Riana hendak berdiri untuk membantu mengatur gelas di depannya, Alif segera menghentikannya dengan suara lembut namun tegas. "Sayang, biarkan saja. Kamu duduk saja." Riana menghela napas sedikit. Ini hanya memindahkan gelas, bukan memasak sepanci penuh." Tetap saja, kamu duduk," jawab Alif, menatapnya tanpa berkedip. Mbak Reni, yang berdiri di dekat meja, tersenyum mengerti. "Nyonya, biar kami yang kerjakan." Semuanya sudah siap. Lira, yang sudah duduk di kursi tingginya, juga memanggil, "Bunda duduk di sini." Di dekat Lira, Riana akhirnya mengalah dan duduk di sebelah Lira. Senyumnya semakin lebar ketika melihat betapa kompaknya Alif dan Lira melarangnya bekerja. Setelah semuanya siap, Mbak Reni menyajikan makanan ke piring Alif dan Lira, sementara Mbak Sari menyiapkan minuman. Alif menerima tanpa berkomentar, tetapi sesekali melirik Riana untuk memastikan istrinya tidak berdiri lagi. "Bunda makan juga. Jangan hanya menonton kami," kata Alif. Riana pura-pura cemberut. "Aku menunggu mengucapkan selamat makan seperti dulu." Alif menghela napas, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. "Selamat makan sayang." Lira ikut bergabung. "Selamat makan ayah, bunda." Lira, tawa riuh terdengar di meja makan. Suasana hangat dan penuh kasih sayang yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun kini terasa begitu alami. Beberapa menit berlalu. Setelah sarapan, seperti biasa, Riana mengantar Alif ke beranda rumah sebelum ia berangkat kerja. Meskipun ia sendiri sedang libur hari ini. "Malam ini, jangan pulang terlalu larut. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kata Riana sambil merapikan dasi Alif yang sedikit miring. Alif sedikit menundukkan kepalanya, membiarkan Riana memperbaikinya. "Sesuatu? Kejutan apa yang ingin ayah berikan?" Riana tersenyum
menggelengkan kepalanya perlahan. Jika aku memberitahumu sekarang, itu bukan kejutan, A. Baiklah, malam ini, AA berjanji akan pulang lebih awal untuk istriku tercinta yang sedang cuti. Jawab Alif dengan suara rendah yang membuat Riana semakin tersenyum. Jangan cuma janji ya. Ya, jarang banget aku libur, bisik Riana sambil menepuk dadanya pelan. Alif menyentuh tangan Riana dan menggenggamnya. Ya sayang, AA akan menjaganya. Kamu tunggu saja. Riana mengangguk. Ada sedikit kilauan di matanya, campuran antara antusiasme dan kegugupan. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan siang. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa waktu. Alif mengelus kepala Riana sejenak. Sebuah gerakan kecil yang hanya dilakukannya saat suasana hatinya sedang baik. Kamu juga jangan terlalu banyak beraktivitas di rumah. Ada Mbak Reni dan Mbak Sari. Biarkan mereka yang kerja. Riana tertawa pelan. Ya, aku menurut. Alif membuka pintu mobil. Tetapi sebelum masuk sepenuhnya, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya singkat, tetapi hangat. Sampai jumpa malam ini, sayang. Sampai jumpa nanti. Mobil Alif perlahan menjauh dari halaman. Riana berdiri di beranda sampai mobil itu menghilang di tikungan, lalu menghela napas panjang. Senyum kecil muncul kembali di bibirnya. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, Lira sedang duduk di lantai bermain puzzle, ditemani oleh Mbak Reni. Bunda, ayah sedang bekerja? Tanya Lira, tanpa mengalihkan pandangannya dari potongan puzzle di tangannya. Ya, sayang, ayah pulang lebih awal hari ini, jawab Riana, duduk di sebelah Lira. Lira ingin memberi kejutan pada ayah juga? Tanya Riana, mencubit pipi kecilnya. Lira mengangguk dengan antusias. Matanya berbinar. Mau! Riana tersenyum dan mulai dengan lembut menyentuh rambut keriting. Lira, kalau begitu, kita akan menyiapkannya bersama. Oke, tapi ini rahasia. Jangan beritahu ayah. Rahasia, ulang Lira pelan. Menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Riana terkekeh, lalu menatap ke arah jendela, tempat cahaya pagi masuk. Hatinya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama hidup mereka dipenuhi ketegangan, kini hari-hari ini terasa begitu mudah. Hanya satu keinginan mereka yang belum terwujud, adalah memiliki anak. Tamat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.